hidupnya. Untuk itu, mari kita pahami betul tentang HIV/AIDS, baik itu penyebab, gejala, proses bekerjanya virus, maupun pengobatannya. Berikan edukasi tentang HIV/AIDS terhadap masyarakat di luar sana, terutama mereka para anak-anak remaja, agar mereka memiliki pengetahuan serta tidak melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Sekian orasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu ngobrol bareng tentang HIV/AIDS, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Bin Haryanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya dengan Bin Haryanti, di sini bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara kita pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS sebagai upaya menghapus stigma terhadap ODA. Selain akan belajar dari pakar kesehatan tentang apa itu HIV/AIDS, penularan, dan juga pencegahannya, kita juga akan berbincang-bincang dengan penyintas ODA dari Yayasan Cahaya Kasih Warga Peduli AIDS Malang. Saya akan membacakan CV dari narasumber pertama kita, Ibu Tatit. Nama lengkap, Ibu Tatit Nurmawati, SSI MKes. Jabatan saat ini adalah staf pengajar pendidikan nurse di Stikes Patria Husada Blitar. Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Gandekan 1, kemudian SMP Negeri 1 di Srengat, lalu SMA Negeri 1 di Srengat, kemudian S1 Biologi di Universitas Brawijaya, dan S2 Biomedik di Universitas Brawijaya Malang. Tanpa mengulur waktu lagi, kita sampai pada acara pokok kita hari ini adalah pemahaman tentang HIV/AIDS yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Tatit. Kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih, Mbak. Ini saya diizinkan share screen atau dari moderator? Sudah, Bu, sudah dijadikan host. Oh, ya berarti saya share screen ya. Nggih, monggo. Oke. Bentar. Sudah terlihat, Mbak? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah terlihat ya? Iya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita selalu sehat ya, meskipun ini di tengah pandemi. Oke, terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai HIV/AIDS. Hari ini saya memang berbicaranya sedikit rodok agak formal dikit ya, tapi saya berusaha akan memberikan secara santai karena fokus kita adalah ngobrol santai. Tetapi tentunya kita atau saya nanti akan memberikan yang rodok-rodok ilmiah dulu gitu ya. Oke, saya mulai. Nah, apa sih sebenarnya HIV itu? Saya mulai dari penularannya dulu.
Nah, penularan HIV/AIDS itu bisa melalui darah. Darah nanti akan bisa terjadi ketika ada kegiatan suntik-menyuntik, tentunya suntik-menyuntik ini yang sifatnya tidak steril, kemudian kegiatan tato, transfusi darah juga bisa. Tentunya transfusi darah ini akan menularkan HIV/AIDS pada orang-orang yang sudah terjangkit atau terinfeksi oleh virus HIV. Kemudian dari cairan tubuh yang bisa berasal dari air liur, air mata, maupun sperma. Nah, kemudian ini juga dari ASI, ini penularan melalui ibu dengan bayinya, atau bahkan pada saat ibunya masih mengandung melalui plasenta, itu juga sudah bisa menularkan virus ke dalam anaknya. Nah, ini secara kartun ya, mudah pemahaman. Saya berusaha untuk memberikan pemahaman yang termudah bagaimana cara HIV/AIDS itu bisa menular ke kita atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama dari unprotected sex. Jadi seks yang tanpa perlindungan menggunakan kondom misalnya, itu bisa menularkan HIV. Kemudian pregnancy, childbirth, dan breastfeeding dari kehamilan melalui plasenta tadi, kemudian melalui ASI, kemudian juga dari injeksi obat-obatan. Biasanya pada pengguna obat terlarang karena spatnya atau jarumnya itu digunakan secara bergantian tanpa steril, itu bisa mengakibatkan tertularnya virus HIV. Kemudian bisa juga dari pekerja-pekerja yang ada di pusat-pusat kesehatan. Ini yang harus kita waspadai. Kita dari kalangan healthcare atau dari pekerja-pekerja kesehatan atau dari tenaga kesehatan harus bisa berupaya agar kita tidak sampai ketularan atau menularkan bahkan HIV kita kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian dari blood transfusi atau dari donor darah ya, itu juga harus kita waspadai. Harus kita cermati bagaimana agar HIV itu tidak menular kepada orang lain atau kita juga tidak tertular. Dari sumber yang saya dapatkan melalui Pusdatin, ini data ini diperoleh dari terakhir pada tahun 2019 ya, dari Pusdatin, Pusat Data Informasi Kesehatan, ternyata bahwa AIDS, HIV ya, saya berbicara HIV, ini masih HIV sudah menyerang hampir di seluruh dunia. Terlihat di sini, saya sebenarnya mengatakan seluruh dunia sudah terserang HIV. Kita lihat, kita berada di Asia Tenggara yang jumlahnya sekitar 3,8 juta untuk tahun 2019. Dan ternyata di Indonesia itu berada di urutan kedua setelah Kamboja dan setelah Kamboja, terutama untuk Asia Tenggara ya. Ini penelitian Lancet pada 2019 juga. Ini ternyata Indonesia itu juga tinggi di urutan kedua pada kasus penderita HIV. Kemudian, nah ini juga negara-negara. Ini tingkat kematiannya di Indonesia mungkin masih belum terlalu tinggi, karena kalau dibandingkan dengan yang saya slide-kan tadi, Indonesia juga masih rendah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau penderita HIV itu terus bertambah, terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ya. Kemudian distribusi penderita HIV itu juga ini ya, yang paling berisiko, paling sangat banyak berisiko. Ada pekerja seks, ada orang-orang yang memakai narkoba, kemudian seks sejenis, wanita transgender atau waria. Nah, ini adalah beberapa distribusi penderita HIV yang bisa berisiko untuk menularkan virus ini. Saya ngomong di sini masih dampak atau efek dari HIV. Saya belum ngomong bagaimana HIV itu bisa masuk kepada kita. Nah, ini juga masih kasus HIV dan AIDS berdasarkan tahun ini juga tahun 2019 di Indonesia. Untuk yang warna hitam atau atasnya ini adalah HIV-nya, kasus HIV-nya, sedangkan kasus AIDS-nya itu masih
dalam jumlah yang rendah ya. Kita juga semua nanti berharap bahwa orang-orang yang sudah terinfeksi HIV nanti harapannya tidak sampai terjadi kasus AIDS. Jadi kita bisa mengendalikan virus yang ada di dalam tubuh pasien sehingga nanti tidak terlalu berefek untuk menimbulkan kejadian AIDS. Nah, siapa sih sebenarnya HIV? HIV itu adalah virus ya, sama dengan saat ini yang lagi marak, virus COVID ya, tetapi ada perbedaan dengan COVID dan HIV. HIV Human Immunodeficiency Virus. Dari sini kita sudah bisa tahu bahwa virus HIV itu adalah virus-virus yang menyerang manusia atau menyerang imun pada manusia. Jadi kita tahu bahwa sistem imun itu adalah pertahanan, tetapi virus HIV ini mampu melawan dari sistem imunitas manusia. Nah, kemudian imunodefisiensi, pengertiannya imunodefisiensi itu sebenarnya adalah pengurangan atau penurunan jumlah sel imun sehingga akan bisa mengakibatkan infeksi atau kejadian penyakit atau sakit. Nah, infeksi atau sakit ini nanti yang bisa meneruskan atau menyebabkan si pasien ini mengarah kepada HIV. Nah, sebenarnya virus sendiri itu merupakan patogen yang dia hanya bisa hidup bila berada di dalam sebuah sel. HIV sendiri merupakan kelompok atau keluarga dari Retroviridae, golongan Retroviridae, yang dia sebenarnya memiliki infeksi yang sangat lambat sekali. Maka dikatakan sebagai Lentiviridae, ini kelompok-kelompok virus yang memiliki infeksi lambat. Beberapa kasus orang yang sudah terinfeksi mungkin akan terlihat efeknya itu dalam hitungan bulan bahkan tahun. Ini yang dikatakan sebagai virus ini memiliki infeksi yang lambat. Sebenarnya dari golongan HIV ini punya 2 strain. Yang pertama HIV golongan 1, HIV 1 dan kemudian HIV 2. HIV 1 maupun HIV 2 ini sebenarnya sama. Cuman yang membedakan adalah asam amino. Asam amino dari masing-masing ini memiliki sedikit perbedaan. 60% dari keduanya ini, asam amino dari keduanya ini adalah sama. Nah, kita dulu pernah mendengar bahwa HIV itu pertama kali ditemukan di Afrika, memang benar ya. Ternyata studi-studi juga menemukan bahwa HIV itu pertama kali ditemukan di Afrika, terutama di Afrika Barat. Untuk yang HIV-2 ini Afrika Tengah dan menjalar sampai ke seluruh dunia ya, ternyata seperti itu. Nah, ini bagian sebelah kiri ini adalah struktur dari virus HIV. Gambarnya cantik ya. Seperti ini, ada ini namanya GP itu glikoprotein 120, glikoprotein 41, kemudian ada enzim reverse transkriptase, kemudian ada RNA, terus kemudian ada lipid membrannya. Kalau sepintas ini cantik ya bentuknya, kayak bunga latulip ya. Ungu-ungunya ini seperti bunga latulip. Ternyata di balik kecantikannya ini virus HIV juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia menyerang manusia tepat pada sasaran, yaitu berada pada sistem imunnya, ya. Nah, berbeda dengan HIV, AIDS itu merupakan acquired immunodeficiency syndrome. Jadi sindrom-sindrom yang bisa muncul karena imunonya itu mengalami penurunan. Jadi ketika HIV terus menyerang si pasien, terus menyerang pasien, lama-lama nanti akan muncul semacam sindrom. Sindrom itu berbagai gejala dan infeksi yang nantinya bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Anda bisa bayangkan, teman-teman semua bisa membayangkan, ketika seseorang itu sudah kehilangan atau terjadi penurunan sistem imunnya, semua infeksi yang ada itu bisa menyerang pada si pasien tersebut.
Nah, AIDS itu penyebab utamanya adalah virus HIV. Jadi kasusnya itu pertama dimulai dari kejadian HIV, kemudian apabila tidak tertangani dengan baik nanti bisa memunculkan AIDS gitu ya. Kemudian AIDS ini nanti jika tidak mengalami atau tidak dilakukan penanganan secara baik ya, nanti sistem imun itu dapat memunculkan atau dapat mengakibatkan munculnya berbagai infeksi bahkan terjadinya malignans atau gejala-gejala menuju ke arah kanker ya, perbanyakan jumlah sel atau keganasan gitu. Jadi AIDS nanti kalau tidak HIV dulu kalau tidak tertangani dengan baik itu bisa mengakibatkan kejadian AIDS ya, nanti kasihan orangnya. Jadi kita berupaya, kita membantu orang-orang yang sudah mengalami infeksi menginfeksi HIV, jangan sampai nanti si penderita itu sampai mengalami sindrom dari AIDS gitu ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa masing-masing dari bagian HIV itu memiliki peran sendiri-sendiri. Yang pertama P24. P24 itu termasuk core antigen virus HIV. Jadi fungsinya nanti ketika si virus itu sudah masuk ke dalam sel, dia yang berperan untuk mentransfer dari isi virus itu ke dalam sel. Kemudian ada GB120. Di GB120 ini sebagai reseptornya, sebagai sebagai glikoprotein dari HIV yang dia mengikat erat reseptor CD4 terutama pada sel T dan makrofag. Jadi adanya GB120 ini dia nanti bisa mengikat CD4 yang terutama pada sel T ya atau makrofag sehingga nanti akan memunculkan apa istilahnya? Memunculkan aktivitas biologis baru. Jadi ketika si virus terutama bagian dari GB120 ini sudah berikatan dengan CD4, CD4 pada sel T, terutama pada sel T dan makrofag ya. Kemudian nanti akan ada kegiatan biologi selanjutnya, kegiatan sel berikutnya. Kemudian ada protein envelope. Dia nanti berperan sebagai penyandi GB120. Jadi protein envelope ini nanti bisa merakit GB120. Jadi keberadaan dari protein envelope ini dia nanti selalu berperan untuk menyandi. Menyandi itu membuat kode-kode ya, kode-kode sintesis pembentukan dari GB120. Kemudian ada P17, di mana protein tersebut berperan pada siklus hidup retrovirus dalam kegiatan replikasi. Jadi P17 ini akan berperan ketika si virus itu sudah masuk ke dalam sebuah sel inang atau host atau penjamu, dia nanti yang berperan di dalam replikasi. Replikasi itu perbanyakan sel gitu ya. Kemudian ada enzim reverse transkriptase, di mana enzim ini berperan mengubah RNA dari HIV menjadi DNA, kemudian dia perlahan-lahan DNA tersebut bisa masuk ke dalam DNA dari penjamu. Itu adalah peran dari enzim transkriptase. Jadi sebuah virus itu perangkatnya seperti ini, luar biasa sekali, gitu ya. Masing-masing memiliki peran dan peran itu akan saling keterkaitan. Ketika yang satu sudah bekerja, nanti akan diikuti oleh yang lain, oleh yang lain dan seterusnya. Kemudian ini adalah siklus hidup dari virus. Ketika virus ini sudah berlekatan, saya katakan tadi bahwa GB120 itu sudah berkaitan dengan CD4 atau CD4, kemudian
24-nya itu akan melakukan kegiatan seperti ini. Barang-barang atau RNA yang ada di dalam virus itu kemudian akan dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, kemudian dari sini ada enzim tadi, enzim transfertase tadi yang enzim reverse transkriptase tadi yang dia bisa mengubah RNA dari virus ini menjadi DNA. Tentunya DNA ini adalah kopi dari RNA virus ini. Nah, kemudian dari sini perlahan-lahan DNA yang mirip dengan RNA virus itu perlahan-lahan akan dimasukkan ke dalam inti sel yang dia akan ikut dalam replikasinya sel atau replikasinya DNA dari penjamu. Jadi dia semacam mengkamuflasekan diri ketika menggandakan diri untuk ikut bereplikasi di dalam inti sel. Nah, kemudian setelah itu perlahan-lahan replikasi itu terus dilakukan. Kemudian di sisi lain juga muncul virion-virion protein-protein yang ini nanti kalau sudah mengumpul jadi satu, sudah siap menjadi virus baru. Nah, kalau sudah siap menjadi virus baru, sudah mulai dikeluarkan dari sel. Nah, seperti ini ya. Ini sudah mulai dari keluar dari sel, ini sudah membentuk virus baru. Dan replikasi yang dilakukan oleh HIV itu cukup cepat sekali. Dia sangat-sangat cerdas dalam memanfaatkan waktu. Waktunya sempit karena bagaimanapun dia juga harus berkejaran dengan sistem imun. Sistem imun di sini tidak berarti ketika virus sudah masuk ke dalam inti sel ini dia istirahat atau dia tidak melakukan aktivitas imunitasnya, tidak, tetap melakukan imunitas. Jadi si virus ini berlomba-lomba dengan sistem imunitas karena sistem imunitas nanti juga berperan untuk menghancurkan sebelum si virus ini masuk sel, itu sudah dihancurkan di sini, ataupun kalau ketika sudah masuk sel ini dilisiskan. Tapi ini juga berbahaya lagi, ketika sel ini sudah dilisiskan, virus itu akan keluar. Sementara tadi dikatakan bahwa viral-viral protein dari virus ini siap rakit. Ini juga berbahaya sekali. Jadi sebenarnya berbagai teori, berbagai langkah itu dilakukan dari sistem tubuh dulu ya, dari sistem dulu itu dilakukan berbagai langkah upaya agar si virus ini tidak sampai melakukan replikasi. Nah, tapi ya memang si virus itu juga memiliki kemampuan ya, jadi selalu kita berlomba-lomba, cepet-cepetan, mana siapa nanti yang paling cepat banyak itu nanti dia yang akan menang. Ini juga sama, ini dengan tadi ya sama ya, ketika sudah masuk ke dalam sel, kemudian dia masuk ke dalam intinya, melakukan ini, apa namanya, integrasi ya, integrasi dengan intinya penjamu. Nah ini kemudian, ini kalau dianalogkan, ini kalau dianalogkan semacam assembling atau perakitan, pembentukan protein-protein tertentu, protein-protein yang ketika dirakit akan membentuk virus baru. Kalau sudah siap nanti akan dikeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya, sel-sel yang bisa merespon HIV dalam kasus in vivo itu ada limfosit T atau CD4, limfosit T dalam hal ini CD4, sorry. Kemudian ada monosit dan makrofag, kemudian sel-sel prekursor CD4 yang terutama ada di sumsum tulang belakang. Sedangkan penelitian secara in vitro itu juga pada CD4 juga sama, pada monosit atau makrofag juga sama, pada Langerhans epitel, kemudian pada sel endotel otak, mikroglia, astroglia maupun oligodendron. Sekedar pengetahuan aja ya, bahwa in vivo itu penelitian-penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden atau kepada hewan coba. Ini contohnya saya memberikan gambar adalah tikus ya. Ini adalah penelitian-penelitian in vivo, kemudian yang in vitro yang seperti ini, jadi dimasukkan ke dalam laboratorium sehingga kita bisa mengendalikan semua yang ada di dalam cawan Petri ini mirip dengan keadaan alami. Itu adalah penelitian in vitro. Ternyata dari penelitian in vitro itu sel-sel itu lebih banyak sebenarnya yang merespon HIV. Sebenarnya lebih banyak lagi. Kenapa responsanya ini banyak? Harapannya nanti sistem imunitas yang ada di dalam tubuh ini lebih banyak
merespon sehingga nanti sel virus ini bisa kita hilangkan atau paling enggak kita minimalkan jumlahnya yang ada di dalam tubuh. Nah, ini sel tubuh sebelum kena HIV itu selnya memang seperti ini ya. Kalau dilihat secara mikroskop, sel yang sehat, sel apapun lah, sel apapun kalau dalam keadaan sehat itu selalu bentuknya bulat-bulat, kemudian besarnya itu sama. Tetapi kalau ada yang besar, ada yang kecil itu selnya masih dalam keadaan belum normal ya. Itu bisa dilihat dengan mikroskop dengan perbesaran tertentu. Nah, ketika terjadi infeksi akut dari HIV, jumlah selnya ini seperti ini, berkurang. Lebih banyak dari HIV-nya. Karena apa? Ini adalah respon. Respon dari sel-sel sehat terhadap HIV, ada yang selnya dihancurkan, di dalam sistem imunitas itu kan ada pertahanan ya, pertahanan pertama, pertahanan kedua, dan seterusnya. Pada pertahanan pertama itu responnya tidak spesifik. Jadi apapun yang ada apa namanya yang mau terinfeksi oleh antigen, dia harus segera dimusnahkan. Nah, ketika ini pada saat akut ya, jadi pada saat akut ini berlangsung dalam hitungan minggu sampai bulan. Kemudian yang dalam hitungan tahun kondisinya seperti ini. Ini pada pasien-pasien dengan HIV yang kronik. Ternyata untuk beberapa tahun pertama itu jumlah selnya itu masih seimbang, taruhlah seimbang dengan jumlah jumlah HIV-nya, jumlah virusnya. Tetapi lama-kelamaan jumlah selnya akan kalah kalau sudah kena AIDS. Nah, kita harus perhatikan di sini ya, jangan sampai kondisi yang seperti ini terjadi. Paling enggak masih mungkin ya, mungkin masih seperti ini atau dipertahankan sampai seperti ini aja, itu sangat bagus, luar biasa. Kemudian, sebenarnya yang berperan utama atau sebagai indikator utama pada pasien-pasien yang sudah kena HIV itu adalah CD4-nya, cluster of differentiasi 4-nya. CD4 ini sebenarnya pada sistem imun dia semacam pengontrol dari sel-sel imun lain untuk menghalau atau mempertahankan dari invasi dari antigen yang masuk. Jadi HIV ini pinter sekali ya, dia langsung mengenai sasaran utamanya. Ketika sasaran utama atau pimpinannya sudah dipukul, nanti bawahannya pasti akan kocar-kacir, gitu ya. Pinter sekali. Tetapi kita juga harus lebih pinter dari HIV-nya. Harusnya seperti itu. Nah, saya perkenalkan bahwa CD4 itu sebagai reseptor utama dari HIV. Jadi kalau misalkan orang itu kena HIV atau enggak, indikator pertama yang bisa kita lihat adalah CD4-nya. Ketika CD4-nya sudah mulai turun, kemungkinan besar bahwa HIV itu sudah ada pada orang tersebut. Nah, sebenarnya siapa sih CD4 itu begitu berartinya? Nah, yang pertama bahwa CD4 itu sebenarnya adalah glikoprotein yang glikoprotein yang diekspresikan oleh sel T helper ya. Kemudian dia sifatnya spesifik terhadap infeksi, terutama pada patogen yang sifatnya intraseluler. Jadi CD4 itu sangat spesifik pada patogen-patogen yang sifatnya intraseluler. Dan yang paling utama targetnya itu adalah virus HIV. Karena apa? Karena dia adalah reseptor utama. Kemudian bisa turun pada saat virus sudah masuk ke dalam sel atau virus sudah menginfeksi sel limfosit. Nah, pada kondisi yang normal harusnya berkisar 500 sampai 1.500 sel per mililiter kubik. Tetapi biasanya untuk penderita HIV itu jumlah CD4-nya kurang dari 500. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Pada orang-orang yang normal itu kurang lebih 500 sampai 1.500 sel
milimeter per kubik. Jadi kalau kita hitung, kita ambil sel, ditaruh di dalam hemositometer, kemudian kita lihat CD4-nya itu dalam satu sumuran itu ada berapa jumlahnya. Nah, itu seperti itu dalam mengukur CD4. Selanjutnya, nah ini semacam analog ya. Kalau CD4-nya itu tidak mendapatkan treatment atau mendapatkan perawatan, bisa jadi jumlah virusnya lebih banyak dari CD4. Apabila mendapatkan treatment, CD4-nya bisa lebih tinggi dari HIV/AIDS-nya. Ingat bahwa tadi saya katakan bahwa CD4 tadi adalah sebagai koordinator sel-sel imunitas untuk melakukan pertahanan imunitas terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini adalah pada saat infeksi HIV itu masuk kepada sel, kemudian sel CD4 itu akan melakukan inflamasi atau melakukan perbanyakan jumlah. Sebelum melakukan perbanyakan jumlah, CD4 itu melepaskan beberapa sitokain atau juga pro-inflammatory, di mana pada saat pro-inflammatory ini juga bisa menyebabkan beberapa sel-sel imunitas lain itu muncul. Tapi ini kondisinya kalau sudah kronik ya, pada saat pertama seperti ini. CD4 teraktivasi, kemudian inflamasi, kemudian ketika si CD4-nya itu sudah mulai turun, dia meminta CD4 lain di sekitar sel yang terinfeksi itu untuk mengumpul di situ. Tetapi biasanya CD4 itu selalu turun karena efek dari jumlah sel atau mengimbangi jumlah sel dari virus tadi itu yang muncul atau masuk ke dalam sel tubuh. Jadi harapannya seimbang lah, paling nggak seimbang antara HIV ini dengan jumlah CD4-nya. Tetapi pada kasus kronik itu juga seperti ini. Ketika sudah muncul CD4, kemudian ada migrasi neutrofil dan selanjutnya, ini bahkan bisa menyebabkan kematian sel atau rilisnya beberapa sitokain. Nah, ini yang juga berbahaya juga ini ya, interleukin, munculnya interleukin, terus kemudian terjadinya apoptosis sel dan selanjutnya dan berbagai hal yang lain. Nah, itu juga bisa berbahaya. Karena apa? Ketika apoptosis sel itu mengakibatkan beberapa sel yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi itu bisa dihancurkan juga. Tapi untuk kasus-kasus yang apoptosis hanya sel-sel yang memang terinfeksi itu kemudian dilakukan kematian secara terprogram. Nah, ini sama ya. Ini adalah sistem imunnya dari tubuh kita tadi ya. Ternyata CD4 itu sebenarnya berada di sini. Ini CD4 itu ada di sini. CD4, tapi CD4 ini juga bisa, yang pertama si HIV itu menginfeksinya ada di sini, sel T. Sel T kemudian nanti bisa memproduksi CD4 terproduksi. Ini juga sel B ini bisa memberikan antibodi kepada tubuh. Jadi untuk minggu-minggu pertama itu antibodi mungkin belum teraktivasi dengan banyak, tetapi lama-kelamaan itu juga teraktivasi. Tapi untuk sel B ini biasanya akan teraktivasi ketika ini dia memotivasi ini untuk muncul. Jadi sel T teraktivasi, mengaktifasi sel B. Nah, gitu ya. Tetapi bisa juga sel B ini juga bisa teraktivasi ketika ada antigen yang masuk. Sebenarnya dua-duanya. Tetapi pada kasus HIV, kadang ketika sel T-nya itu sudah mulai turun, meskipun si ini sudah dihasilkan banyak, tapi lama-kelamaan dia juga akan turun sendiri. Karena pemicu atau pengaktifasi dari sel T ini juga mulai turun. Nah, ini yang kita harus waspadai, kondisi yang seperti ini. Tapi kondisi-kondisi ini biasanya sudah muncul pada beberapa tahun setelah infeksinya terjadi. Nah, ini sama ya dengan yang tadi. Sel T menghasilkan CD4 dan CD8, kemudian sel B-nya memproduksi antibodi. Nah, ini sebenarnya terjadinya pertama CD4 dulu. Ketika CD4 sudah mulai turun, CD8 juga beraktivitas
teraktivasi. Nah, CD8 itu juga dilakukan atau diaktifasi CD4 juga diaktifasi oleh CD4. Tapi ketika CD4-nya turun kalah dengan HIV, ini juga akan turun CD8-nya. Nah, ini ya. Ini kejadian ini yang dikatakan replikasi. Jadi si HIV ketika berada di dalam CD4, dia perlahan-lahan juga akan replikasi. Dia juga merusak juga CD4-nya. Jadi tajam sekali ya HIV itu. Dia nebeng di situ di CD4, tapi dia juga memusnahkan CD4-nya. Nah, itu ya. Keras sekali dia. Nah, ini adalah jumlah CD4 ketika kejadiannya masih akut, itu masih tinggi, kelamaan dia akan turun. Pada beberapa minggu atau tahun-tahun pertama CD4-nya masih bisa naik. Tetapi lama-kelamaan turun. Kenapa turun? Karena itu tadi, si HIV itu meskipun berada di situ, berada di CD4, itu dia perlahan-lahan juga menghancurkan. Untuk tahun-tahun sudah dijalani beberapa tahun-tahun setelah infeksi, HIV itu tidak menunjukkan viral load atau tidak menunjukkan jumlah virusnya. Karena apa? Dia sembunyi berada di jaringan limfa ya, dia berada di limfa, dia bersembunyi di situ, tapi sebenarnya dia menyusun strategi di situ, dia memperbanyak. Ketika dilakukan tes, mungkin pada saat itu di dalam darahnya tidak ada atau sedikit sekali viral load-nya, jumlah virusnya itu sedikit, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam sel yang di limfosit ya, itu jumlah selnya sangat tinggi sekali. Di sel-sel imunitas, itu jumlah sel HIV-nya itu sangat tinggi sekali, tetapi dia bersembunyi di situ. Nah, pada saat seperti itu CD4-nya itu masih bisa naik, tapi lama-kelamaan turun karena memang di selain sebagai tempat itu dia juga dihancurkan. Nah, kelamaan seperti ini. Pada 8 sampai 10 tahun itu CD4-nya turun, karena sudah CD4-nya turun, HIV itu tidak punya semacam pengendali atau punya kontrol. Akibatnya virusnya itu semakin meningkat. Bahkan dalam hitungan 10 pangkat 4 jumlah RNA-nya dari HIV itu. Jumlah kopinya dalam sebuah sel. Nah, itu ya. Ini hitungannya per sel mililiter kubik. Nah, itu. Jumlahnya segini. Perbandingan awalnya itu kecil sekali. Seperti itu. Pada fase ini orang mungkin tidak menunjukkan gejala, tetapi masih ada. Meskipun masih di sini, orang ini perlu diberikan terapi ya. Sudah harus dilakukan terapi. Harapannya apa? Nanti tidak sampai kejadian seperti ini. Ini tahapan-tahapan pada saat orang-orang yang mengalami infeksi. Gejala pertamanya hilangnya selera makan, keringat berlebih terutama di malam hari, diare, kemudian flu yang terus-menerus. Nah, ketika sudah itu bisa kejadian-kejadian atau sindrom yang lain, bisa kanker kulit, bisa infeksi otak dan seterusnya. Itu kalau sudah sampai AIDS. Nah, ini bedanya ya, tanda dan gejala. Untuk HIV tidak ada tanda yang terlihat, orang yang terinfeksi masih merasa sehat, kemudian dia tidak mengetahui kalau dia sudah terinfeksi biasanya. Terus kemudian pada saat dilakukan tes HIV, itu untuk mengetahui, benar-benar memastikan apakah si orang tersebut itu terinfeksi atau belum. Tetapi untuk yang AIDS, itu berat badannya sudah mulai turun. Kemudian dia sudah mengalami demam yang berkepanjangan. Kemudian diare, batuk, kelainan kulit, infeksi pada mulut dan kerongkongan, pembengkakan kelenjar getah bening, dan seterusnya. Ini adalah sudah masuk si pasien itu dalam fase atau keadaan yang lebih tidak menguntungkan lagi dibandingkan pada saat masih kena HIV. Karena kalau HIV mungkin orang itu masih merasa sehat, tidak ada masalah, dan ini resiko penularannya juga sangat tinggi pada orang-orang yang masih HIV, karena dia merasa fine-fine aja. Ini adalah pencegahan yang bisa dilakukan agar HIV atau AIDS itu tidak menular atau tidak menularkan juga. A, B, C, D, abstain, be faithful, condom, no drug. Yang terakhir adalah edukasi yang seperti kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah
abstain, jadi tidak melakukan seks bebas, apalagi yang belum menikah ya. Kemudian faithful, selalu setia terhadap pasangan, tidak selalu berganti-gantian. Kemudian ada kondom, dengan adanya kondom nanti bisa paling enggak mengurangi penularan virusnya, jadi ada semacam bariernya. Kemudian tidak menggunakan narkoba, karena narkoba biasanya dilakukan dengan menyuntikkan atau menggunakan alat yang berulang-ulang pada beberapa orang. Kemudian yang paling penting juga itu adalah edukasi, selalu memberikan informasi yang benar mengenai HIV, kemudian cara penularannya, pencegahan atau juga pengobatannya. Akan lebih bagus kalau kita bisa melakukan pencegahan atau bahkan kita bisa mengeliminasi atau meminimalkan jumlah penularan, itu akan lebih bagus. Jadi kita tidak perlu melakukan pengobatannya. Ya, jadi edukasi mungkin yang pertama harus kita lakukan ya. Selanjutnya untuk pengobatan, treatmentnya yang bisa kita lakukan, pertama kita harus memastikan bahwa si pasien ini harus patuh ketika mau melakukan pengobatan yang jangka waktunya lama. Kepatuhan itu penting. Ada etikat mereka untuk melakukan, mereka juga siap dengan resiko atau efek samping yang diberikan dari obat tersebut. Kemudian juga dukungan dari keluarga, orang-orang di sekitar sebagai support sistemnya itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah tujuan treatment ini adalah jangan sampai ada kasus atau kematian dari HIV, dari AIDS, penderita AIDS, jangan sampai ada kematian. Kemudian yang paling utama itu adalah mempertahankan CD4 dalam jumlah yang normal, sehingga nanti sistem imunnya tetap bisa mengontrol replikasi dari HIV tersebut. Nah, ini ya beberapa yang biasanya menjadi gangguan atau menjadi penghalang ketika melakukan HIV, itu efek sampingnya memang kurang nyaman ya. Terus kemudian bisa juga berpotensi toksik ya. Beberapa penelitian itu bisa menunjukkan bahwa meskipun sudah mengonsumsi obat, pasien itu bisa menderita anemia. Meskipun obat itu juga sudah dirancang dari awal itu sudah untuk mengurangi anemia, tapi ternyata pada sampai dosis tertentu, obat tersebut bisa menyebabkan anemia. Terus kemudian, kepatuhan tadi yang saya katakan, ya, saya katakan bahwa kepatuhan itu penting, kepatuhan itu bisa juga didukung dari tenaga kesehatannya untuk selalu memberikan informasi. Kadang pasien HIV maupun AIDS itu dia tidak mau diberitahukan kepada orang, karena stigma tadi ya, stigmanya masyarakat itu jahat sekali mungkin ya. Nah, itu mereka juga tidak mau diberikan informasi, makanya kadang penderita HIV itu banyak yang tidak melaporkan. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi tenaga kesehatan ataupun pemerhati ataupun siapapun penyintas ya, itu mereka tidak bisa menjangkau orang-orang yang seperti itu. Padahal mereka juga memiliki hak sama untuk mendapatkan treatment dari HIV tersebut. Nah, ini perawatan individu ketika infeksi HIV. Jadi perawatan atau treatment tadi yang bisa dilakukan ini mempunyai tujuan untuk menghentikan tidak melakukan replikasi. Jadi si virus HIV tadi tidak melakukan replikasi. Kemudian dilakukan profilaksis dan pengobatan untuk mengurangi infeksi oportunistik yang pasti muncul sebagai akibat dari imunodefisiensi. Ini infeksi oportunistik ini macam-macam ya. Tadi ada kulit, gangguan kulit, jamur dan seterusnya itu, mengurangi yang seperti itu. Kemudian juga yang penting juga adalah memperbaiki kualitas. Jadi ketika kita melakukan upaya treatment kepada pasien, nanti kualitas hidupnya semakin meningkat. Ketika semakin meningkat, tentu dia juga akan lebih berproduktif gitu ya.
perlu Anda ketahui juga dari hasil penelitian bahwa pasien-pasien HIV ini berada biasanya pada usia-usia yang sangat-sangat produktif, misalnya di sekitar 25 tahun sampai sekitar 45-an tahun itu sangat tinggi sekali kasusnya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau yang di bawahnya itu juga tinggi. Mereka juga tinggi, tapi yang paling tinggi itu berada di 25 sampai sekitar 45 tahun. Jadi pada usia-usia itu masih sangat produktif sekali untuk dia bisa beraktivitas. Kasihan sekali ketika usia tersebut itu dalam keadaan sakit. Nah, kemudian ini adalah target dari siapa yang harus mendapatkan treatment dari HIV. Treatment dari retroviral, jadi obat antiretroviral. Yaitu adalah orang udah dewasa pada stadium klinik 1 dan 2, kemudian stadium klinis 3 dan 4, klinis 1 dan 2 itu ditandai dengan CD4 yang sekitar lebih dari 350 lah. Nah, kemudian ada juga yang kurang dari 350 itu juga harus dilakukan terapi. Kemudian untuk yang stadium klinis fase 3 dan 4 itu berapapun jumlah CD4-nya itu harus diterapi. Kemudian untuk pasien dengan koinfeksi TB, tetanus ya, itu juga harus diterapi berapapun jumlah CD-nya. CD4 ya. Kemudian pasien-pasien dengan hepatitis B itu juga berapapun jumlah CD4-nya juga harus diterapi. Kemudian juga ibu hamil berapapun itu juga harus dilakukan terapi. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang dengan HIV/AIDS ya? Setiap ODA itu sebenarnya memiliki hak hidup yang sama, mempunyai hak-hak hidup, memiliki hak-hak hidup itu ya berpendapat, kemudian berkembang dan seterusnya itu sama. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan stigma yang buruk atau diskriminasi terhadap masyarakat. Terus kemudian apalagi yang lebih lebih kejam sekali ya, itu mengucilkan karena memang kurangnya edukasi. Nah, mulai dari sini, mulai saat ini kita berusaha agar si pasien-pasien ODA ini dia merasa ada tempat di masyarakat karena bagaimanapun ODA ini juga manusia yang juga sama dengan kita. Kadang si penderita ODA itu dia juga bukan sebagai pembawa virus, kadang dia juga sebagai tertular ya, misalkan seperti itu dia kadang dia juga harus mendapat perlindungan. Tidak bijak kalau misalnya kita menganggap mereka bahwa dia orang sakit. Bahwa berteman itu bisa menularkan HIV itu sama sekali tidak benar. Kita bisa berteman, kita bisa beraktivitas bersama dengan ODA, dengan seperti itu kualitas hidup ODA ini juga akan semakin meningkat. Itu harapan ketika sudah dilakukan edukasi. Nah, sebagai penutup, ketika kita mencermati adanya kasus HIV/AIDS, yang pertama pasti suluh, edukasikan dulu. Ketika sudah edukasi, ketika sudah muncul ada kasus, temukan, cari di mana. Kemudian lakukan pengobatan atau treatment, selanjutkan pertahankan, jangan sampai CD4-nya itu turun, sehingga nanti tidak memperparah sindrom yang dialami dari pasien tersebut. Ini mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya terima kasih. Kemudian waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Tatit atas informasi dan ilmunya yang di-sharing kepada kami semua. Tentunya sangat bermanfaat dan juga akan menambah wawasan kami semua tentang global pandemi ini. Ngapunten Bu Tatit, maka sakit hostnya dipindahkan ke Himaprodi. Oke. Bentar, Mbak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini akan kami tampung dulu, Bu. Oke. Sebentar, Mbak. Saya hostnya kok nggak ada, Mbak.
Mungkin dari situ bisa memindahkan sendiri, Mbak. Saya nggak bisa ini. Sebentar gitu. Belum bisa pindah, Mbak. Saya, Mbak, belum bisa memindahkan. Dari moderator tidak bisa memindahkan hostnya, Mbak. Hostnya hanya satu, Bu. Jadi tadi dari operator diserahkan ke Ibu Tati. Saya tidak bisa Saya coba di sini, Bu. Udah. Oh, sudah. Saya pindahkan ke sampean ya, Mbak. Oh, yes. Boleh, Bu. Oke, sudah. Terima kasih. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Selanjutnya memasuki acara inti kedua, yaitu berbincang-bincang dengan penyintas Oda, Saudari Siti Khalifah. Beliau akan berbagi kisah pada kita semua tentang berapa lama beliau sudah mengidap gejala HIV tersebut, kemudian bagaimana kondisi fisik beliau saat ini, dan juga kondisi psikologisnya. Kemudian beliau juga akan sharing bagaimana tanggapan keluarga dan juga rekan-rekan ketika beliau dinyatakan positif kala itu. Sebelumnya, kami akan menampilkan video kepedulian yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Yayasan Cahaya Kasih Warga Peduli AIDS di Malang. Di Surabaya ikut apa? Surabaya aja macam-macam keliling. Apa tempat karaoke, apa panti pijat, apa Enggak pernah kalau pagi pijat. apa? Diskotik, Mbah Sikas. Mbah Sikas itu apa itu? ada kayak penyuluhan, Perawatan. perawatan,
pendampingan Masih obat. kasih tak. Iki lho. Orang sampai. Terima kasih Mbak Isa. Video yang sangat menyentuh tentunya. Saya akan sapa dulu Mbak Siti Khalifah. Assalamualaikum Mbak Siti. Apakah sudah gabung? Oke. Mbak Siti, Assalamualaikum. Mbak Siti, speakernya mohon di Sudah. Nggih. Coba. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Mbak Siti? Ya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Siti. Iya, sama-sama. Kami sangat menghargai kebesaran hati dan juga kekuatan diri untuk berbagi dalam acara kali ini. Mbak Siti, Iya, Bu, ya. bisa diceritakan kepada kami semua, sudah berapa lama Mbak Siti mengalami gejala yang dialami ini? Sudah 2 tahun, Bu. Sudah 2 tahun lamanya ini. Sudah, ya, menginjak 2 tahun ini. Baik, bisa diceritakan Mbak Siti bagaimana kondisi fisik Mbak Siti saat ini? Kemarin tadi kan di video sudah kita lihat sebelumnya. Mungkin akan lebih senang lagi kalau misalkan Mbak Siti bisa menceritakan secara langsung perjalanan Mbak Siti selama berada di Yayasan Cahaya Kasih Malang. Kalau sekarang ini yang saya rasakan ini kayaknya nggak bisa ini apa? Saya mungkin ada alergi dingin mungkin ya, Bu ya. Kayak gitu. Oh, okay. Ya. Sudah treatment apa atau terapi apa yang Mbak Siti sudah lakukan atau yang sedang dilakukan saat ini, Mbak? Ya banyak di sini yang kalau semama apa di sini pas ada terapi apa gitu pasti ada di itu juga. Kasih tahu cara-caranya. Tapi saya nggak tahu juga ini kan kadang apa kalau kaki biasanya kan saya nggak tahu apa ini gimana pengaruh dari efek obat apa bagaimana. Berarti suka sakit kayak gatal-gatal sakit gitu loh. Kayak nggak bisa ini ngendalikan kayak aduh saya kasih kadang
apa ini fresh care kah apa untuk supaya saya nggak terlalu ini karena aduh lewat banget itu nggak kuat apa flu tular nggak apa nggak tahu juga saya karena dulu bapak saya kan pernah juga ada asam urat kayak seperti itu dari bapak gitu. Apa bisa seperti menurun kah bagaimana saya nggak kurang tahu apa efek dari obat yang saya minum ini apa bagaimana saya kurang ngerti juga. Kalau emang sementara ini saya nggak bisa apa ya nggak bisa hawa dingin gitu nah. Oke, baik, terima kasih. Kami sangat prihatin, Mbak. Semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi saya ini aja saya syukurin aja mahnya ya. Iya. Ini udah resiko saya saya terima aja gitu. Soalnya saya kan dulu memang kerja sebelum saya awal kerja jadi apa ya SK begitu kan awalnya emang ada keluarga saya kak kandung saya yang emang nggak baik niatnya saya ngakuin seperti itu tapi itu untuk melupakan itu kayak susah sekali memaafkan jadi kalau untuk saya dikasih penyakit saya ya udah saya ini aja tapi yang itu saya belum bisa mungkin pelan-pelan lah kayak seperti itu. Oke. Baik, Mbak Siti. Bukan berniat untuk membuka masa-masa kelam Anda. Kami ingin tahu ketika Anda memutuskan untuk mengadakan untuk tes seperti itu bagaimana perasaan Mbak Siti? Kalau saya orangnya apa ya? Saya bikin biasa aja. Pokoknya nggak mau ambil peduli sama orang yang pokoknya seperti ini. Yang penting saya sehat terus pokoknya saya syukurin lah saya bisa karena anak-anak saya kan masih ada yang masih kecil saya itu yang saya ini jadi saya pingin mereka itu saya juga kasihan saya belum menjadi ibu yang terbaik buat mereka seperti itu. Untuk teman-teman yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan langsung dari Mbak Siti? Mohon silakan di unmute dan langsung bisa bertanya ke Mbak Siti. Monggo. Mbak Siti, sambil menunggu rekan-rekan yang ingin bertanya, kita lanjutkan yang ini ya Mbak Siti ya. Iya Bu, iya. Ketika Anda dinyatakan positif saat itu, Mbak Siti, bagaimana tanggapan keluarga Mbak? Misalkan suami, orang tua, atau anak mungkin? Kalau suami udah nggak ini lagi saya udah bisa lama udah Bu. Ya. Tapi saya cuman anak-anak saja yang saya ini pokoknya supaya bisa menerima saya nanti saya pingin kasih pengertian sama mereka supaya tidak seperti saya seperti itu. Nanti kalau semua dia udah ada waktunya untuk saya bicara sama mereka gitu. Tapi sekarang ini belum dulu. Jadi Mbak Siti berhari-harinya ada di yayasan ya Mbak ya? Jauh dari nggak bergabung sama anak-anak gitu? Enggak Bu, anak saya nggak ikut saya. Ada yang anak saya di Malang itu ada dekatnya dinas kesehatan itu ada ikut orang itu kan disekolahkan orang juga kayak gitu. Terus ada juga yang di
panti asuhan ada juga seperti itu. Terus ikut masih dari saudara nenek di Sedayu Turen itu ada juga. Seperti itu, Bu. Mbak Siti, ini ada pertanyaan yang masuk di ruang Zoom. Bagaimana usaha Mbak Siti bisa membesarkan hati dengan keadaan yang Mbak Siti alami sekarang? Kalau saya nggak ambil pusing dengan omongan orang yang seperti ini karena kalau saya itu orangnya memang jujur ya Bu ya, saya ini nggak mau terlalu dikekang bagaimana, tapi saya nggak mau seperti itu lagi gitulah. Intinya seperti itu. Jadi orang mau bilang seperti ini saya terserah, saya nggak ini. Yang penting saya sudah berhenti seperti itu udah menjadi suatu ibadah bagi saya seperti itu. Kan itu yang mengerti kan ya yang Maha Kuasa seperti itu. Entah orang bilang, oh ini orang ini nanti kayak gini, tapi saya nggak ambil peduli seperti itu. Baik Mbak Siti, pertanyaan berikutnya, bagaimana awal mula yang dirasakan Mbak Siti sebelum didiagnosa terkena HIV? Ya dulu, memang dulu saya waktu itu sempat sindrom apa itu ya itu. Terus saya juga nggak tahu karena itu kan memang resikonya juga saya kerja seperti itu. Saya kan memang terus gonta-ganti pasangan, mungkin dari kerja seperti itu kan ada yang nggak pakai, ada yang pakai seperti itu. Mungkin saya nggak tahu tertularnya itu dari seperti itu kah bagaimana, saya kurang juga ya. Mungkin ya sudah saya terima aja. Pokoknya itu udah resiko saya udah. Karena saya juga enggak pernah kayak semua obat-obat terlarang, merokok itu saya juga enggak pernah, enggak bisa juga. Saya enggak pernah. Terus kalau memang minum, memang iya itu kan kalau kita ke tempat begituan mesti ada kita bandarin orang, ada tamu gitu pasti kita. Tapi saya enggak pernah kayak ngobat-ngobat itu enggak pernah. Oke, baik Mbak Siti. Pertanyaan lagi yang muncul Mbak Siti, awalnya bagaimana Mbak Siti bisa melakukan tes HIV? Apakah memang punya inisiatif sendiri datang ke layanan kesehatan atau ada tenaga kesehatan yang mendatangi Mbak Siti? Ada itu hari orang yang nolong saya, memang sengaja kondisi saya memang kurang fit waktu itu, saya kerja di Borobudur. Enggak tahu itu orang dari sosial mana kan waktu, terus saya diantar ke klinik apa dekatnya yang pasar Blimbing itu. Di situ kan ada ya di situ awal pertama kalinya, terus akhirnya sampai saya dirawat di rumah singgah sini ini sudah sehat itu. Terus ya itulah pokoknya. Terus saya sampai opname juga di rumah sakit apa segala macamnya gitu. Sampai ya ini udah menjadi yang saya anuin pokoknya, karunia lah pokoknya, saya bisa ketemu sama anak-anak saya nanti, saya bisa itu aja. Yang penting saya nggak mau, intinya saya nggak mau seperti itu lagi. Semua ada orang yang mau menerima saya, kondisi saya, entah itu saya dapat jodoh kah yang diberikan oleh Allah gitu, maunya saya bisa menerima kondisi saya seperti itu. Tapi saya nggak mau menularkan penyakit saya seperti itu. Saya kasih pengertian kepada mereka. Gitu. Baik, terima kasih. Mbak Siti, mohon maaf, nanti sepertinya akan dibombardir dengan beberapa pertanyaan karena ini adalah kesempatan langka. Jadi kami semua sangat menghargai. Jadi ingin tahu seperti apa, seperti itu yang Mbak Siti rasakan. Kemudian pertanyaan berikutnya masih di ruang Zoom. Seberapa parah kondisi Mbak Siti waktu pertama kali didiagnosa? Parah sekali Bu, karena
kemarin itu waktu saya sebelum seperti ini saya seperti mungkin tapi saya seperti sudah mengkritis ya mungkin ya. Saya mungkin mau apakah tapi saya meminta sama Yang Maha Kuasa, saya berdoa terus, saya pokoknya alhamdulillah semangat saya itu saya nggak mau lemah, biar saya di penyakit saya seperti ini saya nggak mau ini sama sakit saya gitu. Saya bikin enjoy aja begitu, Bu. Oke, baik Mbak Siti. Pertanyaan selanjutnya Mbak Siti, apakah Mbak Siti pernah mendapatkan diskriminasi saat mendapatkan pelayanan kesehatan? Iya, pernah juga kayak gitu, tapi ya itu sampai saya pernah itu kan dulu waktu saya kontrak di Sedaidoran gitu ya, terus orang itu sampai nggak sama saya kan, situ orang-orang tahu mungkin ini seperti udah kayak apa sih, ini sakit ini mungkin sakit ini, jadi kayak curiga gitu. Nah tapi saya nggak tahu, saya kalau memang saya udah kurusan, udah nggak bisa apa-apa, nggak percaya waktu itu Ibu saya. Terus akhirnya ya Pak Tri itu yang nolong saya, terus saya dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit itu sampai sekarang ini saya udah agak mendingan lah pokoknya. Yang saya rasakan cuman nggak bisa dingin aja gitu Bu, saya nggak bisa, saya ada alergi dingin memang. Baik Mbak Siti. Mbak Siti masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu Mbak? Iya Bu, ya saya ini aja, cuman saya nggak bisa terlalu cepat lelah kayak gitu, saya terbatas lah. Kalau sama apa gitu kan pasti ya mau istirahat, saya pun kadang malam itu nggak bisa istirahat seperti itu, suka apa sih kayak habis tidur sebentar nanti kayak bangun sendiri kayak itu, nggak tahu kenapa seperti itu, karena nggak bisa 2 hari itu pernah nggak bisa tidur Ibu, saya nggak tahu juga. Terus tapi ya ini apa namanya, saya ini kenapa saya ini nggak seperti itu biasanya, kok kayak gitu kayak kancilan itu loh kalau orangnya bilang itu. Mbak Siti, apakah ada pesan-pesan yang disampaikan untuk kami para remaja Mbak Siti terkait HIV ini? Ya, kalau saya supaya anak-anak yang muda-mudi sekarang ini jangan sampai seperti saya lah pokoknya itu ya. Mereka bisa menjaga apa yang mereka kan juga ngerti juga kayak apa sih bahayanya virus ini kan seperti itu. Jadi kalau memang mereka udah ngerasain pasti mereka kapok lah seperti itu ya. Makanya ya ini udah menjadi hukuman dari mungkin Yang Maha Kuasa juga nggak tahu juga ya. Saya terima aja pokoknya gitu. Baik Mbak Siti. Semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang selalu bersabar Mbak Siti. Mbak Siti, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Iya, Bu. Pernah Mbak Siti mendapatkan konseling psikologis? Maksudnya yang bagaimana Ibu? Maksudnya apakah ada bimbingan misalkan dari layanan kesehatan atau petugas kesehatan yang membimbing Mbak Siti
atau menanyakan tentang perasaan Mbak Siti, bagaimana mental Mbak Siti, kemudian apa yang dirasakan, seperti itu. Iya, ya. Pernah juga, Bu. Kalau ada di sini pas bimbingan apa gitu, pernah juga saya di itu. Kalau boleh tahu Mbak Siti, di yayasan ini ada berapa Mbak yang tercantum? Berapa penghuni seperti itu? Jumlahnya? Iya. Ada 50 ya, Pak? Hah? 59 orang, Ibu. 59, baik. Ya, temen, ya. Tapi itu bermacam-macam juga orangnya juga enggak. Gitu. Enggak semuanya. PSK gitu. Cuma saya ada yang wes pokoknya macam-macam lah, Ibu, ya. Gitu. Baik. Ya, kado-kado. Mbak Siti, apa harapan Mbak Siti terhadap para tenaga kesehatan, Mbak? Atau harapannya Mbak Siti kepada lingkungan sekitar itu seperti apa? Apa yang mengharapkan? Bagaimana mereka, apa yang mengharapkan? Bagaimana mereka itu memperlakukan Mbak dan teman-teman dengan ODA seperti itu? Kalau saya yang penting saya baik sama orang juga gitu. Saya juga menghormati orang. Yang utama itu aja. Pokoknya saya nggak peduli orang mau mencemooh saya apa. Pokoknya mengunjing saya nggak peduli. Yang penting saya baik aja sama orang-orang di sekitar saya seperti itu. Dan saya nggak mau cari masalah, itu aja, Bu. Terima kasih banyak. Kita tunggu sebentar ya Mbak Siti, apabila ada pertanyaan lagi yang masuk. Untuk dikonfirmasi lagi, tadi video yang kita simak itu, yang dari awal video itu, maaf, yang badannya kurus itu panjenengan ya, Mbak? Oh iya, Bu, benar-benar sekali. Ya, itu waktu saya sudah sindrom itu kayaknya. Ya. Ya Allah, sekarang sudah sehat kembali cantik. Oh ya, kayak tengkorak hidup dulu. Ada videonya dulu. Ya, di Buning Arti Bulan. Iya, tadi sudah ditayangkan, Bu. Jadi kami sempat melihat. Itu saya. Tapi ya itu memang saya pingin ada semangat untuk hidup karena saya lihat janganlah orang itu seperti saya, seperti itu aja lah. Tapi kalau untuk masalah pengobatan saya alhamdulillah rutin, memang saya tekunilah saya kayak gitu. Bagaimanapun caranya itu saya ituin saja. Pengobatan saya nggak pernah nggak pernah sampai saya nggak pernah minum obat, itu nggak pernah. Saya takut juga karena nanti bagaimana jadi ya udah saya itu udah resiko saya, mau bagaimana lagi gitu. Oke, baik, paham, Mbak. Mbak Siti? Iya, Bu. Sepertinya pertanyaan yang diajukan Mbak Siti sudah kita baca semua. Iya. Mbak, dia ada syukur lewat. Kenapa, Ibu? Bentar, dia ada syukur barusan lewat. Oh iya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Kemudian sama sharing tentang kisahnya Mbak Siti. Tentunya banyak yang kami petik dari pengalaman Mbak. Dan juga semoga Mbak Siti diangkat penyakitnya segera oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan kita semua diberikan kesehatan. Ya, kalau saya tuh apa ya Bu ya, saya ikhlas saja pokoknya, saya biar kan penyakit itu yang ngasih itu ya yang Maha Kuasa juga, walaupun kita yang pernah melakukan kesalahan, jadi kita udah tahu dirilah seperti itu deh. Kenapa harus udah ikhlas saja seperti itu. Baik Mbak Siti. Latif masih bergabung dengan kita Bu? Mbak. Ya, ya. Ada beberapa Mbak Siti, mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan dari audiens yang ditujukan ke Ibu Tatit. Iya, Bu. Mohon saya bacakan dulu ya, Mbak ya. Iya, iya. Pertanyaannya dari YouTube streaming, Bu. Ini, oh ya. Apakah transgender bisa tertular HIV? Kenapa? Apakah transgender bisa tertular HIV? Maksudnya bagaimana, Bu? Saya kurang paham. Maaf, Mbak Siti, ini pertanyaannya lebih kepada Ibu Tatit. Nanti Ibu Tatit yang akan berusaha menjawab. Ngoten nggih? Untuk sementara ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk buat Mbak Siti. Oh iya, iya, iya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk. Nanti narasumber pertama yang akan menjelaskan. Ya, Mbak? Iya, iya. Iya, iya. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Moderator. Sebelum saya menjawab, saya mau memberikan apresiasi dulu ya kepada testimoni kepada Mbak Siti. Ternyata kalau kita lihat dari videonya tadi yang kondisinya seperti itu sampai sekarang bisa pulih lagi, bisa dikatakan pulih ya, itu luar biasa sekali. Itu sudah menurut saya itu luar biasa. Karena apa? Kalau kita lihat dari biomolekuler ya, orang-orang dengan stresor tinggi seperti orang-orang seperti Mbak Siti tadi bisa dikatakan stresornya tinggi, itu tingkat HSP-nya itu juga tinggi. Di mana ketika HSP-nya tinggi, semua sel yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa teraktivasi dengan bagus. Tapi ketika Mbak Siti berusaha untuk bisa menerima ikhlas dan seterusnya, ternyata ekspresi HSP itu tidak muncul, sehingga stres yang ada di dalam sel, tingkat selulernya Mbak Siti itu insya Allah rendah. Jadi bisa sistem imunitas itu bisa mengkoordinasi kegiatannya, bisa mengakomodir semua sel imunitas sehingga Mbak Siti sampai secantik sekarang ini dibandingkan dengan awal video tadi. Itu luar biasa sekali, prestasinya luar biasa sekali. Dan saya harap Mbak Siti selalu terbuka untuk bisa memberikan informasi-informasi ini kepada teman-teman kita lagi nanti di tempat-tempat lain tuh, saya harap seperti ini ya. Karena sharing ilmu, testimoni itu sangat bagus sekali ya. Edukasi itu pertama harus kita itu kan mungkin juga menjadi amal jariah Mbak Siti ya, ketika bisa memberikan edukasi atau apapun kepada kita, itu saya rasa itu luar biasa sekali ya. Terima kasih ya panitia juga ya. Oke, saya mencoba menjawab tadi, apakah transgender itu juga bisa menularkan HIV? Ini juga saya rangkum juga dengan ada pertanyaan yang bisa saya lihat dari chat. Apakah apa tadi ya? Sebentar. Mana tadi ya? Apakah ini juga, apakah ibu bisa menurunkan kepada anak juga? Apakah laki-laki berhubungan dengan itu juga bisa? Semua kegiatan seksual ya, terutama mau laki-laki dengan laki-laki, mau laki-laki dengan perempuan atau heteroseks, mau jenis kelaminnya transgender, itu semua itu bisa berpotensi. Karena HIV virusnya itu berada pada cairan.
bisa cairan air mata, cairan air susu, ASI, atau juga cairan sperma. Nah, ketika melakukan kegiatan seksual terutama ya, yang memunculkan terbentuknya cairan-cairan itu sangat memungkinkan kalau terjadinya atau memunculkan tertularnya HIV kepada orang-orang lain. Seperti itu. Mungkin saya bisa memberikan seperti itu, Mbak moderator. Baik, Bu, terima kasih. Untuk dari Zoom, pertanyaannya satu itu saja, Bu. Yang lainnya ada di WhatsApp. Sorry. Ya, ada Oh di ya, Zoom oke. meeting. Saya bisa membaca ya, Mbak ya. Monggo langsung Ya, silakan. yang pertama saya ingin mengomentari apakah keluhan HIV yang dialami ibu hamil dan berapa persen penularan kepada anak yang akan dilahirkan. Kalau keluhannya semua orang dengan gejala HIV itu sama, semuanya sama gejalanya ya. Gejala infeksi dari virus itu pasti demam. Gejala awalnya seperti itu demam. Seperti yang saat ini lagi marak, pandemi juga dari virus, cuman virus strain-nya berbeda. Kalau yang saat ini adalah strain corona, tapi kalau yang kita bahas hari ini adalah strain dari retrovirus ya, itu sama, gejalanya pasti sama. Kemudian diikuti dengan gejala-gejala yang lain, tapi kalau kalau corona misalnya saat ini, corona itu muncul di pernafasan, kalau ini ada di semua bagian tubuh, terutama menyerangnya adalah sistem imunitas ya. Terus kemudian berapa persen penularannya? Sebenarnya untuk persentase dari penularan dari ibu ke anak itu bisa dikatakan 100% ya, karena cairan plasenta anak itu berasal dari ibu, kemudian kalau sudah lahir juga ASI dari ibu, ya, itu sangat-sangat besar sekali peluangnya. Terus untuk kejadiannya, itu kejadian HIV dari ibu menularkan ke anak itu sama dengan yang ditanyakan tadi, ada transgender tadi, itu sama, tingkat kejadiannya dari seluruh yang ada itu bisa diinformasikan itu sekitar 2% dari jumlah total semuanya, seperti itu. Kemudian bagaimana penularan HIV laki-laki yang berhubungan dengan perempuan yang mengalami kanker serviks, tetapi belum mengetahui apakah belum mempunyai riwayat, tapi belum mengetahui bahwa mempunyai riwayat kanker serviks gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kanker serviks itu sebelum muncul kejadian atau sebelum orang itu menyadari bahwa si orang itu terkena kanker serviks itu sebenarnya kita tahu ya, dari swab apa itu, vagina itu apa sih namanya, lupa saya. Itu kita sudah tahu bahwa sel-sel normal itu sudah mulai berproliferasi banyak ya, itu sudah tahu sebenarnya. Kemudian biasanya juga diketahui dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, kadang banyak, kadang sering. Nah, seperti yang tidak normal itu kita juga bisa menjadi indikator bahwa si orang tersebut itu mengalami kanker serviks. Nah, untuk penularannya sama dengan yang tadi. Orang dengan laki-laki yang memiliki HIV juga bisa menularkan kepada penderita kanker serviks. Nah, kemudian ketika si orang tersebut sudah tertular, itu prognosis kanker serviks itu juga semakin besar. Karena apa? Karena kanker serviks itu juga dibantu oleh sistem imunitas untuk mengurangi jumlah proliferasi selnya tadi, metastasis dari prognosis dari sel kanker tadi juga dibantu oleh sistem imunitas. Nah, sementara di sisi lain sistem imunitas itu juga ada semacam teroris dari HIV tadi. Jadi kerja dari sistem imunitas itu semakin berat gitu ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi pada bayi yang tertular HIV? Ya sama ya yang tertular, cuman mungkin pada bayi itu penularannya, treatmentnya itu sedikit dibedakan dengan orang-orang yang dewasa. Pada bayi itu sudah harus mulai dipantau dari awal. Biasanya sudah dipantau itu ketika masih di dalam kandungan itu sudah mulai dipantau. Karena biasanya pasien-pasien HIV itu sudah tahu bila dia terinfeksi. Nah, kadang dengan seperti itu dia juga mulai was-was dengan
bayi yang ada di kandungnya itu mulai dari awal itu sudah diupayakan, dilakukan treatment, bagaimana agar sistem imunitas yang mulai berkembang itu tidak terganggu dengan gangguan yang dari HIV tadi. Tuh. Terus kemudian ini bagaimana orang awam mengetahui apakah orang tersebut terinfeksi, apakah ada tanda gejala, apakah orang yang serumah, apakah kita serumah dengan orang yang terinfeksi itu terus berbincang-bincang, apakah bisa tertular atau bagaimana kita harus memakai masker pada saat berbincang-bincang gitu ya. Yang pertama ketika kita sebagai orang awam mengetahui atau menjumpai atau ketemu ya dengan pasien HIV, biasanya kita tidak tahu kalau masih awal. Karena seperti kita lihat aja Mbak Siti saat ini. Mbak Siti dalam kondisi yang cantik, kita tidak tahu bahwa ternyata Mbak Siti ini punya potensi yang luar biasa ya di dalam tubuhnya yang ternyata disikapi juga dengan luar biasa sekali, itu sangat bagus sekali. Ternyata seperti itu. Kita tidak tahu bahwa orang yang kita temui ini memiliki gejala seperti itu, tidak tahu. Tapi itu akan muncul beberapa tahun berikutnya, gejala-gejala HIV itu akan muncul. Misalnya munculnya jamur, munculnya kandida pada lidah dan seterusnya yang bisa kita lihat, itu baru akan kita ketahui kalau memang orang tersebut dengan HIV/AIDS misalkan seperti itu. Terus apabila kita serumah berbincang itu bisa menularkan. Ya, ini edukasi, namanya edukasi hari ini harus seperti ini ya. Ketika kita ngobrol dengan Mbak Siti yang tatap muka, kalau enggak kondisi pandemi COVID seperti ini, kita bisa nggak usah pakai masker, nggak usah pakai apapun, itu bisa. Karena HIV itu hanya menular melalui cairan, bukan melalui droplet atau airborne ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau ngobrol sama Mbak Siti ya. Kita lihat tadi ada beberapa orang yang membantu di sekitar Mbak Siti kan juga nggak masalah kan? Nah, sama seperti saat ini kita juga. Ternyata HIV itu memang tidak berbahaya ketika kita ngobrol tanpa pelindung muka atau kita harus pakai sarung tangan atau sebagainya, itu tidak perlu karena kita hanya kita waspadai HIV itu akan menularkan ketika kita bersentuhan dengan cairan tubuh yang tentunya sudah terkontaminasi atau tertular HIV. Gitu ya, Mbak. Kemudian ada lagi, berapa lama HIV atau virus itu akan menampakkan gejala klinis. Pada fase akut itu biasanya 2 sampai 3 atau bahkan 3 sampai 8 minggu atau 12 minggu itu sudah mulai kelihatan seperti demam, terus gejala-gejala yang lain itu muncul. Tetapi kemudian akan berhenti. Pada saat berhenti itu orang tidak memiliki gejala. Ya, tetapi di dalam tubuhnya itu masih ada potensi. Sebenarnya boleh dikatakan bahwa HIV itu pintar sekali. Dia itu laten, tapi kalau laten itu harusnya dia tidak bereaksi apapun ya. Semacam kalau kita kena herpes itu kan juga laten ya. Itu, tapi ternyata HIV itu pada fase laten dia masih menggerogoti CD4 kita. Nah, itu loh. Harusnya kalau dia laten ya diam aja ya, nggak bergerak apapun, tapi ternyata HIV itu nggak seperti itu. Nah, itu. Baru beberapa tahun, misalkan 8 sampai 10 tahun atau 12 tahun, baru gejala-gejala itu bisa turun karena CD4-nya sudah mulai turun. Tapi apabila CD4-nya itu masih kita bisa pertahankan dalam batas yang wajar ya, wajarnya orang HIV sama wajarnya orang normal itu enggak sama ya. Treatment ARV itu biasanya akan berpengaruh itu sekitar 8 minggu. 8 minggu itu CD4-nya itu sudah mulai naik lagi. Kalau biasanya turun kan pada saat terdiagnosis. Nah, ketika sudah mengonsumsi ARV, antiretroviral, itu CD4-nya sudah mulai naik lagi. Nah, pada saat mulai naik itu si virus itu ya diam-diam aja. Nah, itu pada tahun sekitar 8 atau sampai 10 itu baru seperti itu. Kemudian bagaimana HIV bisa mempengaruhi persalinan? Mungkin yang ditanyakan ini seperti ini ya, apakah nanti ketika orang-orang dengan HIV itu bersalin, itu berpengaruh gitu ya? Oke, mungkin ya pertama tadi ya seperti yang
pertanyaan pertama tadi untuk prosentasenya bagaimana itu seperti itu. Kemudian kita sebagai tenaga kesehatan juga harus hati-hati ya dengan cairan-cairan yang mungkin keluar pada saat persalinan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan harusnya ya sudah aware ya dengan kita, sudah prepare, sudah berusaha safety bagaimana agar cairan itu tidak sampai masuk kepada kita. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu Mbak Moderator. Baik Bu, napa saged diberikan closing statement Bu? Ya kenapa? Napa saged diberikan closing statement? Oh, oke. Oke, saya mau mencoba memberikan statement saya ya. Kita tentunya kalau sudut pandang saya imunitas ya. Sudut pandang saya imunitas, saya berusaha mengatakan seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki CD4 rendah, ya CD4 rendah ini identik dengan pasien HIV, kita berusaha membantu dengan tidak memberikan stigma negatif. Dengan seperti itu pasien itu akan merasa dirinya masih berharga. Dengan kondisi yang berharga, tentunya seperti yang saya katakan tadi, HSP tidak akan muncul, stres di dalam selnya tidak muncul, CD4-nya bisa bertahan pada batas yang normal, sehingga HIV, si virus itu tidak begitu bisa berbuat banyak di dalam si pasien itu. Jadi kita bersama-sama ya membuat semacam apa ya itu tali persaudaraan ya atau semacam tangan yang disatukan itu apa namanya? Berpegangan tangan ya, berpegangan tangan menjaga agar CD4 pasien ini jangan sampai turun, itu aja yang mungkin yang bisa saya berikan. Baik Bu, terima kasih banyak. Demikian serangkaian acara inti seminar HIV/AIDS hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Siti yang sudah hadir dan juga Bu Tatit. Kemudian juga para audiens, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan selama kegiatan berlangsung. Ini waktu saya kembalikan ke pengisi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti orasi. Maaf. Baik, selanjutnya dilanjutkan orasi kedua, Stop Stigma Terhadap ODHA, yang akan diisi langsung oleh UKM TIK-R Stikes Patria Husada Blitar. Saudari Wardah Audina, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua harus stop stigmatisasi terhadap ODA, agar ODA dapat terbuka dengan penyakitnya dan kita lebih mudah untuk melakukan pencegahan. Untuk kalian para ODA tetap semangat dalam menjalani hidup, rajin minum obat agar lebih sehat dan produktif, semangat dan tetap jaga kesehatan. Untuk kita semua, marilah kita saling menyayangi, bukan merundungi. Tetap jaga kesehatan, sehatmu, sehat kita semua. Generasi kuat, jalani hidup dengan sehat, jauhi seks bebas, maka hidup akan lebih berkualitas. Kemudian saya ada yel-yel yang mungkin bisa membangkitkan semangat kita semua. Jadi kalau saya bilang free sex, kalian bilang no way. Kalau saya bilang drug, kita semua bilang go away. Kalau saya bilang HIV/AIDS, kita semua bilang bye-bye. Oke, bisa diulangi? Free sex, no way. Drug, go away. HIV/AIDS, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir.
Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live. Iya, Bu, bisa. Nggak ada, sudah di screen tuh. Sudah saya screen, Bu. Sudah? Oh iya, yaudah. Makasih ya, Mbak. Mas. Sama-sama, Bu. Makasih, Mbak Siti. Semangat.